paling terkenal ya. Siapa lagi kalau bukan Rhoma Irama. Sama seperti Kak Minggus ini mungkin langsung merah makanya ya. Korban misalnya yang di Sulawesi ya, itu bukan hanya orang Indonesia ternyata, banyak orang asingnya. Infus, informasi seputar kesehatan. Halo. Ya, balik lagi dengan kita host Bala-Bala. Host Bala-Bala, magang sebenarnya kita. Magang ya, dengan saya Purni. Minggus. Jadi Jumpa lagi di Infus, informasi seputar kesehatan. Jadi segmen ini kita ngomong apa, Kak? Tentang apa ya? Luka bakar. Luka bakar aja ya. Luka bakar. Bakar-bakar. Nah, oke. Kita bintang tamunya datang khusus. Nggak asing lagi. Nggak asing lagi. Di dunia RSPP. Yang paling terkenal ya. Siapa lagi kalau bukan? Rhoma Irama. Sorry, Anda boleh dikenalin nggak, Bang? Kalau ada yang belum tahu, tapi kelewatan sih kalau nggak tahu sama Bang. Bangetan ya. Bang, kenalin dulu, Bang. Siapa? Baik, terima kasih Pak Minggus, Ibu Purni ya. Saya Fazil Abdul Wahab. Selama ini bekerja di bagian unit luka bakar RSPP hampir lebih kurang 20 tahun ya. Oh, sudah lama sekali ya. Sudah mumpuni ya. Serem, Bang. Sudah seru. Udah suhunya. Hampir 20 tahun yang lebih kurang ya. Suhunya, Bang. Kuncennya. Iya. Penunggunya. Bang, luka bakar itu apa sih, Bang? Kalau ada yang penonton belum tahu tuh, luka bakar itu apa? Luka bakar itu adalah merupakan sebuah trauma ya, akibat daripada terjadinya kerusakan atau kehilangan jaringan terutama di bagian kulit yang disebabkan oleh paparan panas ya. Paparan panas atau perbedaan suhu yang ekstrim, bisa jadi karena disebabkan oleh api ya, terus kemudian disebabkan oleh listrik, terus kemudian air panas ya, dan juga bahan kimia, juga radiasi. Bahkan bisa juga disebabkan oleh akibat suhu yang dingin. Di daerah-daerah kutub itu kan ada suhu yang ekstrim dingin ya, ataupun penderita itu ataupun korban itu memaparkan sesuatu benda yang dinginnya ekstrim. Nah, itu bisa menyebabkan terjadinya luka bakar. Oh, berarti kalau karena dingin itu juga disebut luka bakar ya? Betul, jadi dingin yang ekstrim itu bisa menyebabkan terjadi luka juga. Ya, dan gitu. Juga bisa disebabkan oleh sinar matahari yang terlalu panas. Seperti misalnya di pinggir pantai. Nah, kalau kita ke pantai, berlama-lama di pantai, terutama seperti Kak Minggus ini mungkin langsung merah makanya ya. Daripada luka bakar itu sendiri, tapi mungkin di yang terjadi kerusakan hanya di bagian kulit epidermis saja. Yang luar ya. Luar. Oh gitu. Dengar-dengar RSPP ini luka bakarnya keren ya? Betul. Betul. Ya, semua itu ya. Luka bakar RSPP memang didesain sedemikian rupa sejak dari zaman tahun 1984 ya. Oh nggak salah saya, selama 84 itu karena Pertamina adalah merupakan perusahaan pertambangan. Jadi untuk mengakses daripada perusahaan-perusahaan stakeholder segala macam apabila mengalami korban, ledakan dan sebagainya, jadi dibuatlah unit luka bakar RSPP. Dan hingga saat ini itu merupakan unit luka bakar yang bisa disebut terkeren lah ya, paling di ratingnya itu paling tinggi, bahkan menjadi rujukan seluruh Indonesia gitu. Karena kita di situ tidak hanya merawat orang-orang yang dari Jakarta saja, bahkan dari luar, dari Sorong ya, Papua, dari Sumatera gitu ya. Abang boleh tahu nggak fasilitas di kita itu apa aja sih, Bang? Kan ini kan kita service excellence-nya rumah sakit nih, luka bakar. Nah, boleh tahu nggak fasilitas yang ada di unit luka bakar itu? Di RSPP itu sendiri, unitnya itu menganut konsep isolasi. Artinya itu konsep tertutup ya. Jadi khusus hanya untuk
pasien-pasien yang mengalami luka bakar dan tidak ada kontak dengan dunia Keluarga. luar ya, dengan luar. Kemudian di tempat kita itu juga kita memiliki kapasitas 8 tempat tidur untuk perawatan. Terus kemudian di tempat kita itu juga mempunyai kamar operasi tersendiri ya untuk luka bakar itu. Jadi operasi juga di Iya betul. di situ ya, nggak jadi usah di dalam dibawa satu ke unit itu. kamar operasi ya. Betul. Jadi kita melakukan begitu pasien masuk langsung langsung terisolasi. betul, langsung bisa dilakukan operasi, diberi demang di dalam ruangan luka bakar itu sendiri. Itu ada kamar operasinya, operating theaternya ya. jadi- Terus kemudian kita mempunyai ada juga merupakan alat-alat untuk mendukung proses kesembuhan pasien luka bakar itu sendiri, seperti misalnya circle bed ya. Kemudian ada alat-alat seperti tekanan tinggi ya, NPWT ya. Apa tuh Bang? Negative pressure wound treatment Oh, ya. tekanan negatif tekanan ya, negatif di ya. ruangan Jadi itu kita juga mempunyai itu kan untuk mempercepat kesembuhan daripada pasien. Terus di kita itu juga didukung oleh dokter spesialis. Karena kita juga di samping DPJP-nya ada dokter spesialis bedah plastik, tapi juga didukung oleh dokter-dokter spesialis multidisiplin. Ya, seperti misalnya dokter psikiatri, dokter penyakit dalam ya. Saling kolaboratif gitu ya. Betul, Bang, ya? saling kolaboratif dengan dokter gizi klinik gitu ya. Jadi itu fasilitas spesial yang kita punya di unit luka bakar RSPP. Dan Oke, Bang. juga satu lagi fisioterapi. Nah, itu fisioterapi tidak juga ketinggalan ya. Ini ya, udah Betul. masuk ini ya. Oke Bang Fasil, kita break dulu. Kita ke segmen yang selanjutnya. Tetap di Infus. Informasi seputar kesehatan. Kesehatan. Infus, informasi seputar kesehatan. Oke, kembali lagi di Infus, informasi seputar kesehatan, masih bersama Osmaga, juga Kak Kurni dan Bingus, dan bintang tamu kita, narsum kita, Bang Fasil. Bang Fazil Wahab. Tadi kan Abang udah cerita tuh tentang apa itu luka bakar, terus fasilitas-fasilitas di sini di RSPP ya terutamanya ya. Nah, Abang boleh tahu nggak kok mau sih 20 tahun jadi perawat BU? Di luka bakar. Ini Padahal kan ngelihat luka-lukanya itu nggak ngeri gitu ya. Ngeri banget itu. Kenapa Bang? Gimana tuh? Ini merupakan tantangan tersendiri, Bang Misgus. Ya. Mantap. Samping tantangan juga ada kepuasan daripada tantangan itu sendiri ya. Karena bukan sesuatu yang gampang dan mudah ketika kita berhadapan dengan situasi ketika kita harus menerima pasien-pasien yang mengalami luka bakar itu. Apalagi di tempat yang isolasi, di ruangan yang isolasi seperti itu ya. Terpencil gitu ya, Iya. ini ya, sendiri. Ya, di ruangan tersendiri, tidak berhubungan dengan luar ya. Ya, jadi ya yang menarik yaitu ketika kita bisa memberikan sebuah perawatan yang baik bagi pasien itu, bisa menurunkan sifat-sifat caring kita sebagai jantung dari keperawatan itu sendiri kan. Dan di situ juga kita bisa menumbuhkan bagaimana seorang perawat itu bisa bekerja dengan insting keibuan, mother instinct sebagai ruh dari keperawatan. Karena keluarga pasien itu tidak ikut nimbrung di dalam situasi luka bakar, perawatan luka bakar itu. Dia berada di luar daripada ruangan isolasi itu. Jadi disitulah yang merupakan tantangan dan sekaligus sebuah keunikan. Untuk itu perawatan 24 jam ya Bang ya. Perawatan Gitu ya. Jadi betul-betul fokus sama pasiennya sih ya Bang ya. Betul. Berarti kalau keluarganya di luar lihatnya? Keluarga di luar itu bisa melihat dari kalau di tempat kita itu dari kaca. Ya, bisa berkomunikasi dengan earphone Komunikasi ya. bisa pakai ini ya, telepon ya. Sudah disediakan di situ di masing-masing bed itu ada earphone-nya ya. Jadi keluarga berkomunikasi dari situ.
Tapi sehari-hari yang menjadi keluarga daripada pasien itu ya kita. Perawatnya ya. Jadi udah seperti keluarga gitu Betul. ya, Bang, Kalau ya. misalnya ada kakek-kakek yang mengalami luka bakar, saya adalah cucunya. Gitu ya. Kalau ada pasien yang ibu-ibu ya mengalami luka bakar, saya mungkin kakaknya atau adiknya, bukan suaminya ya, jangan salah ya. Gitu ya. Tapi bajunya nggak sampai pakai baju ibu-ibu ya. Gitu ya. Terus kalau ada anak-anak juga begitu. Jadi Kayak bapaknya. Jadi bapaknya, bapaknya. jadi yang pera-pera perempuan jadi ibunya. Nah, itu merupakan sesuatu yang mungkin Kepuasan tersendiri. Tersendiri tersendiri ya, ya, Bang, ya. batin itu puas. Apalagi kalau sampai pasien itu sembuh bener Betul, gitu ya, Bang. apalagi pasien itu sampai sembuh, nah Sampai itu pulang. merupakan sesuatu yang luar biasa kepuasannya. Tidak bisa diungkapkan mungkin dengan kata-kata ya, Mbak. Gitu. Mungkin nanti setelah dia pulang bisa jadi masih kontak-kontakan seperti keluarga gitu Sering, ya sering. Karena memang itu diperlukan. Jadi pasien setelah pos perawatan luka bakar itu mereka mengalami situasi Gangguan. psikologis ya, trauma yang sangat, apalagi mereka misalnya mengalami kecacatan seperti misalnya Jadi kontraktur di perlu bagian-bagian support ya. ini ya. Terus siapa lagi mengalami luka bakar di daerah wajah, otomatis kan mereka akan harus bagaimana cara harus dirangkul ya. kembali, support ya. Disupport, ya. Support itu tetap harus kita berikan walaupun mereka sudah pulang atau sudah keluar dari perawatan gitu. Nah, luar biasa ya. Bisa jadi psikolog juga ya. Multidisiplin. Multidisiplin. Keren, Itu keren. Kak, tadi kan abang kan udah ngomong tuh yang apa tuh namanya, kena wajah segala macam. Berarti mereka kayak minder gitu ya, Bang ya? Iya, minder. Ada minder-minder. Berarti gangguan psikologis ya kalau misalnya memang di medisnya ya? Gangguan psikologis. Nah, Bang, boleh nggak Bang dijelasin Bang efek-efek psikologis ya, Kak? dari itu luka bakar itu. Kita aja ada luka aja di mana lagi. Ya, biasanya itu kompleks ya. Gangguan psikologisnya itu merupakan kompleks sekali. Pasien itu bisa mengalami depresi, ya, bisa mengalami rasa takut, bisa juga dia mengalami ketidakberuntungan lagi. Yang paling parah mungkin saja dia mengalami masalah mood seksual. Nah, itu juga akan terpengaruh ketika dia nanti harus kembali kepada keluarga. Oleh karena itu selama mereka itu dirawat, itu masalah-masalah yang akan terjadi nanti di kemudian hari, masalah psikologis yang akan terjadi, yang akan muncul setelah pasien itu terjun kembali ke masyarakat, itu dari awal, dari semenjak pasien itu masuk ke ruang luka bakar itu sudah kita mulai siapkan, mulai kita bina perlahan-lahan terapinya itu. Oleh karena itu kita bekerja sama juga dengan bagian dokter psikiatri. Ya, itu sejak dari pertama pasien itu masuk perawatan gitu. Sesuai dengan yang Abang bilang tadi ya, jadi langsung dibuat tim khusus untuk satu pasien ini ya. Multidisiplin tadi ya. Oke. Jadi tidak hanya dirawat oleh bedah plastik saja. Ya. Kalau di dalam ruangan sendiri, selama pasien itu dirawat, faktornya bisa jadi dia kurang tidur, tidak bisa tidur ya. Karena lukanya gitu. Mengalami trauma, jadi dia teringat ya, teringat kejadian-kejadian pada saat dia itu mengalami luka bakar itu. Jadi trauma, jadi dia cemas, tidak bisa tidur, segala macam. Bahkan bisa jadi pasien-pasien luka bakar itu juga kemungkinan besar berpotensi untuk resiko bunuh diri di awal kejadian. Nah, oleh karena itu frustasi. Gitu, oleh karena itu kita harus cepat tanggap ya. Ini situasinya seperti apa nih pasien ini ya. Peran Bang Fazil sama teman-teman ya. Jadi peran perawat di situ 24 jam ya, benar-benar harus menunjukkan sifat caringnya kepada pasien itu yang harus betul-betul ditonjolkan dalam memberikan asuhan keperawatan. Gitu. Jadi kalau pasien udah mulai agak murung harus langsung harus cepat tanggap. Sering diajak ngobrol gitu-gitu ya. Oke Bang Fazil, nanti kita lanjut lagi ke segmen selanjutnya. Tetap di Infus, informasi seputar kesehatan. Infus, informasi seputar kesehatan. Oke, selamat datang kembali di Infus, informasi seputar kesehatan.
kita lanjutkan perbincangan kita dengan Bang Fazil. Ya. Nah, Bang, tadi kan terakhir kan ngomongnya tentang fase-fase penolakan nih. Nah, Abang boleh tahu nggak? Kan ada orang-orang kan murung, ada yang ngomel-ngomel, tuh kan pasien-pasien kan penolakan beda. Abang boleh tahu nggak? Luka bakar ya. Pas di luka bakar tuh kan biasanya kan trauma-trauma, orang trauma kan begitu kan. Nah, kalau di luka bakar sendiri Bang boleh dijelasin nggak trauma-traumanya itu gimana sih Bang? Boleh di-sharing-sharing nggak? Seperti apa aja ini gitu Bang? Nah, ini harus dikuasai oleh semua perawat ya tentunya ya, apalagi perawat yang bertugas di bagian luka bakar. Itu. Jadi fase-fase tentang bagaimana pasien itu mengalami proses berduka. Karena situasi di mana terjadi sebuah trauma itu kan tadi bayangkan tadi lagi enak-enak jalan ataupun lagi sedang asik-asik memasak ataupun sedang berkantor ya kan, tiba-tiba terjadi ya kan. Nah, jadi akan mengalami hal itu. Nah, jadi biasanya itu akan mengalami beberapa fase ya. Yaitu bisa juga dari fase pertama itu kita lihat bahwa ketika seorang itu mengalami trauma dia akan menolak. Tidak terima. Ya. Tidak terima kenapa itu terjadi. Nah, jadi fase penolakan itu menyangkal dan meragukan kenapa hal itu terjadi, harusnya tidak terjadi kepada saya, begitu ya. Nah, ini dari fase ini fase awal, jadi terjadi penolakan. Ya. Kemudian masuk ke dalam fase marah. Nah, fase marah ini angry ya, fase yang ini nggak karu-karuan biasanya. Pasien itu akan marah kepada siapa saja yang berada di sekitarnya, dan perawat ini menjadi yang di ruangan itu di ruangan luka bakar itu akan jadi bempernya ya untuk meluapkan emosi kemarahan pasien itu. Bisa jadi pasien itu pokoknya nggak mood lah, makan nggak mau, segala macam disodorkan ini nggak mau, jadi dia yang ada hanya marah. Bahkan yang paling parah itu kalau pasien itu terjadi marah kepada Tuhan. Oh, astaga. Itu bisa jadi sampai ke situ karena kenapa kau berikan trauma ini harus saya yang menghadapinya. Kenapa? Nah, itu fase-fase marah tadi. Kemudian ada fase berikutnya itu fase depresi. Jadi setelah tadi marah-marah kan fase murung ini. Murung. Jadi dia diem, tidak mau disentuh, tidak mau diapa-apain ya, tidak mau cenderung untuk menutup diri. Nah, disinilah harus ada peran kehati-hatian kita karena bisa berpotensi terjadi bunuh diri. Oleh karena itu ya alat-alat yang kira-kira bisa mengancam terjadinya bunuh diri ini ya harus dijauhkan dari pasien ya. Benar-benar ini betul. Ya harus membaca. Berarti itu ada monitornya gitu ya? Di Station kita itu sudah didesain sedemikian rupa oleh yang mendirikan burn unit itu, kita bisa tembus ke kamar ke kamar mana saja pemandangan kita. Jadi ketika ada pasien itu di kamar ini jadi kita bisa melihat gitu. Jadi pasiennya bukan bangsal tapi kamar per kamar, tapi kita bisa melihat pasien itu dari sisi ini, dari sisi ini gitu, kita bisa lihat. Bisa diintip ya Bang ya. Betul. Jadi kalau misal kita karena dinding-dindingnya itu kaca. Ya. Jadi ruang perawat langsung melihat semua. Betul. Jadi bisa pasiennya gimana. Iya, jadi kita bisa pantau. Dan di situ kembali lagi caring tadi ya. Selanjutnya ada fase ini penerimaan. Oh, dia udah mulai menerima. Ketika dia udah capek marah-marah, kemudian udah murung ya kan. Akhirnya pasien itu mau tidak mau dia harus terima bahwa ini adalah sesuatu yang sudah terjadi ke saya kan begitu ya. Mau tidak mau ya harus dijalani ya kan. Nah, itu pun tidak terlepas dari peran kita perawat juga untuk antara fase pertama sampai fase kelima ini, peran perawat itu tidak terlepas untuk bagaimana dia berperan mendidik pasien, terus memberikan arahan-arahan kepada pasien, memasukkan ide-ide yang sifatnya agamis ya gitu, sehingga pasien itu merasa bahwa dia itu tidak sendirian dan dia harus kembali bahwa ini adalah merupakan sebuah rencana daripada Tuhan yang saya tidak mungkin akan menolak rencana itu, ya kan? Oleh karena itu dia mau tidak mau sampai kepada fase penerimaan. Nah, berarti di tim itu juga berarti ada tim kerohaniannya berarti ya Bang ya, yang kita libatkan tim rohani dari semua agama ya,
di RSPP kan ada ya. Jadi kita libatkan dari BDI, kemudian dari Rohis. Ya, di RSPP ada, kita libatkan semua agama, kita libatkan supaya ikut andil dalam masalah ini. Dan kalau perawat pun harus bisa. Iya. Gitu. Bisa berperan, makanya multidisiplin tadi ya. Gitu. Nah, seru ya. Udah belum nih? Nah, sekarang Bang Fazil, kan udah 20 tahun nih bekerja di luka bakar. Nah, sekarang kesannya apa nih yang paling berkesan Bang Fazil di luka bakar? Atau Abang bisa ceritain nggak pengalaman mengantar atau menjemput pasien dari wilayah? Atau gimana Bang? Kita kan rumah sakitnya kan pusatnya rujukan luka bakar. Pasien-pasien kita tuh dari mana sih Bang? Terus mereka datang ke sini gimana sih? Boleh diceritain Bang? Terus pakai apa gitu ininya? Transportasinya gitu. Kan kalau orang luka bakar dibungkus kan Bang? Bungkus ya. Bawanya gimana? Ya tentu ketika kita akan kedatangan pasien. Itu. Jadi kebayang nih, seperti apa ya gitu ya? Seperti apa dan apa yang akan kita lakukan gitu ya? Berapa persennya luas luka bakarnya, berapa banyak pasiennya segala macam ya? Nah itu kesan yang mungkin yang timbul deg-degan yang pertama sekali. Nah itu kesannya ya. Jadi deg-degan duluan kita. Tapi deg-degan menerima ya. Mau menerima persiapannya. Mau nyiapin apa? Mau nyiapin apa? Karena kita kan tidak mungkin, karena itu sudah menjadi rujukan ya nasional. Kita tidak mungkin mempersiapkan yang di luar ekspektasi daripada pasien itu ataupun orang yang merujuknya ya. Jadi mau tidak mau kita harus siapkan yang lebih. Gitu. Kalau misalnya di sana dia dirawat seperti ini, kita harus lebih. Nah itu yang menjadi bahan deg-degan, dan itu merupakan sebuah apa namanya, belum boleh disebut kesan yang setiap kita akan menerima pasien baru kita akan mulai bergejolak terhadap itu ya. Pakai apa. Ketika bayangkan aja ketika misalnya suatu hari kita pernah ada kiriman sekian banyak pasien dari korban misalnya yang di Sulawesi ya, itu bukan hanya orang Indonesia ternyata, banyak orang asingnya, ada orang Cina, ada orang Korea ya, terus ya persiapan bahasanya, kan gitu, jadi kesan juga toh, bagaimana kita harus nyiapin translatornya ya Bang ya, harus menghadapi mereka gitu ya. Terus itu dari Morowali ke sini gimana tuh Bang? Evakuasinya gimana tuh? Evakuasinya kebetulan di tempat kita RSPP itu kita punya medevac ya, medical evacuation. Nah itu kita bisa bekerja sama dengan medevac yang misalnya dari SOS ya, itu bekerja sama dengan medevac kita biasanya untuk mengevakuasi pasien-pasien itu. Nah itu bukan karena memang dari perusahaan mereka itu menghendaki seperti itu, jadi kita bekerja sama dengan tim medevac itu ya. Terus ketika kita harus memulangkan pasien ke daerah, pasien itu juga kita ada kerjasama dengan medevac yang kita punya. Terus kemudian juga pernah kita memulangkan pasien ke luar negeri, bahkan ke Singapura ya. Nah, ke Singapura, dari Singapura nanti mereka serah terima dan ke Korea, pasien dari Korea gitu, orang Korea. Berarti pasien asing juga banyak juga ya? Banyak. Jadi sekarang kan banyak tenaga kerja asing yang bekerja, dan banyak juga pasien-pasien asing yang dirawat di tempat kita. Berarti khusus ya transportasinya ya, berarti pakai pesawat sendiri ya Bang ya? Kirim ke sini berarti. Medical evacuation. Itu satu tim gitu ya Bang ya? Satu tim. Berarti RSPP punya tim itu. Sobat RSPP RSPP memiliki medical evakuasi. Iya, benar. Nanti bisa kita bahas ya Kak. Kayaknya kita medical evakuasi. Betul. Ada. Berarti itu kan ada perawat, ada tim medisnya gitu ya, jadi. Betul. Oke. Jadi ini Bang, untuk kita bisa minta pesan nggak dari Abang kalau misalnya terkena luka bakar tuh gimana sih? Misalnya nih ada kejadian di rumah atau kita kebakar atau gimana, pesan dari Abang sendiri, Bang Fazil sendiri tuh yang udah pengalaman nih, yang ngerawat luka bakar, ya Kak, pertolongan pertamanya sih gimana sih Bang? Baik. Yang pertama jangan panik, itu kuncinya.
Karena kalau panik itu yang luka bakarnya yang seharusnya terjadi di dapur saja bisa merembet sampai ke kamar kan gitu ya. Jadi yang pertama itu tidak boleh panik ya. Jadi slow saja gitu, tidak boleh panik. Terus kemudian kita aliri luka bakar itu misalnya terjadi di tangan itu dialiri dengan air. Karena untuk mengembalikan suhu tadi ya, suhu tadi. Kembalikan dengan air mengalir kira-kira 30 menit sampai 1 jam. Dan jangan lupa hubungi call center Rumah Sakit Pusat Pertamina khusus bagian luka bakar ya. Nah, nanti kita di sana tim dokter, tim keperawatan akan bantu. Dan kalau perlu pasien itu dijemput ke rumah, kita akan jemput dengan medevac kita. Udah siap ya Bang kalau misalnya dijemput dengan ambulan atau dengan apa gitu ya. Berarti pertolongan utamanya yang pertama jangan panik. Jangan panik. Yang kedua langsung alirkan dengan air mengalir. Jangan dibungkus, berarti Jangan dibungkus dulu. Jangan kecap, kan sering tuh. Jangan pakai odol, jangan pakai margarin. Berarti biarkan saja lukanya terbuka. Aliri saja terbuka. Air, langsung ke emergency. Oke, sobat RSPP. Oke, sobat RSPP. Kayaknya perbincangan kita nih seru banget ya. Tapi waktu udah mau mepet ya. Durasi ya. Iya. Thank you Abang udah jadi lain kali kita sambung lagi dengan luka bakar episode berikutnya. Oh berarti ada partnya. Tetap di luka bakar part 2. Iya, ya kita tetap di Infus, informasi seputar kesehatan. Infus, informasi seputar kesehatan.